Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang OOP itu apa, kemudian object and class, kemudian identifier dan inheritance. Dan studi kasusnya itu adalah operator aritmatika. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kali adalah OOP itu apa sih, gitu ya. OOP itu ya, ini yang saya tebalkan. Dia berorientasikan kepada objek ya. Dia berorientasikan kepada objek, kemudian dikumpulkan atau dibungkus ya ke dalam kelas. Ya, jadi satu kelas itu atau satu kelas itu biasanya di dalamnya terdapat function atau method yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian dari konsep OOP sendiri ini adalah semua pemecahan masalah yang dibagi ke dalam objek. Nanti setiap function atau metode itu berbeda perintahnya, ya, tergantung kebutuhan yang akan kita buatkan di dalam codingnya. Ya. Nah, di dalam objek ini ada dua elemennya, ya. Yang pertama itu ada atributnya, kemudian ada metodenya. Kalau atribut itu adalah nilai-nilai yang tersimpan di dalam objek tersebut, ya. Kemudian kalau metode itulah aksi yang dijalankan. Ya, misalkan contohnya kita punya kelas yang namanya hewan, ya. Kelasnya hewan. Terus kita punya objeknya itu ada kucing, ya. Nah, objeknya kucing. Nah, itu dia bisa aksinya bisa ngapain aja, dia bisa mengeong, kemudian dia bisa berjalan, kemudian nanti dia bisa makan dan sebagainya. Itu adalah metodenya, ya. Nah, kelas sendiri itu biasanya struktur data ya yang di dalam terdapat itu ada variabel, ada metodenya, ya, atau functionnya, ya. Kemudian ada objeknya. Kemudian, ya, ini saya akan jelaskan sedikit, ya. Untuk kelas di sini contohnya adalah kendaraan. Kan di sini namanya kendaraan, ya, di sini adalah kendaraan. Kemudian untuk propertinya itu ada di dalamnya itu biasanya ada variabel, kemudian identifier, ini ada private, ada public, yaitu identifier dari si variabelnya. Kalau identifiernya private itu biasanya hanya digunakan di dalam file tersebut. Kalau misalkan identifiernya public itu dia bisa digunakan di luar dari file tersebut, ya. Kemudian ada metodenya. Ini yang diikuti dengan function itu adalah metode dari si kelasnya. Seperti itu. Di sini ada 1 2 3 4 metode, ya, atau function. Ada construct, set harga, show harga, sama jalan, ya. Di setiap function atau metode itu berbeda-beda perintahnya, ya, tergantung apa yang kita masukkan perintahnya ke dalam situ. Contohnya kendaraan mobil misalkan, itu bisa bergerak maju, bisa bergerak mundur. Kita tinggal buatkan functionnya atau metodenya seperti itu, ya. Tadi saya bahas identifier ada public, private, sama protected. Private dan protected ini hanya bisa digunakan di dalam file itu sendiri, tidak bisa digunakan di file lain. Oke, kemudian inheritance. Inheritance ini adalah pewarisan. Biasanya kalau pewarisan ini, ya, dia bisa menurunkan, ya, menurunkan kelasnya atau objeknya, ya, yang bisa dipakai atau digunakan untuk kelas turunannya. Misalkan contohnya, ya, bapak itu punya anak, jadi dia pasti akan mewarisi entah itu dari gen kulitnya kah, atau warna rambutnya dan sebagainya. Nah, yang seperti itu contoh analoginya, ya. Sedangkan untuk contoh dari di dalam kelasnya, ya, kita punya yang namanya kelas bapak, ya. Kita punya namanya kelas bapak. Kemudian dalam kelas bapak pasti ada variabel, ada identifier, kemudian ada function, ya.
Nah, nanti ketika si kelas Bapak ini dia menurunkan lagi atau mewarisi lagi, ya, itu identik, kalau inheritance itu identik dengan extend. Ya, di sini ada extend di sini. Ya, di sini ada extend. Di sini ada extend. Ya, jadi si Bapak ini si kelas anak ini merupakan turunan dari kelas Bapak. Ya. Makanya nanti di sini bisa dipanggil oleh si fungsinya oleh si kelas anak ini, gitu ya. Nah, ini contohnya kita akan buat, ya, ini adalah file class, ya. Kita punya kelas controller, ya. Kelas controller, ya, itu namanya kita namakan belajar.php. Itu ada dua, ya, ada dua slide. Ada dua slide di sini, ya. Ini merupakan kelas belajar.php. Baik, kita langsung praktek saja, ya. Kelas belajar.php. Nah, ini kalian buat file baru, file new, ya, file new, kemudian, ya, di sini kopikan, ya, kopikan file tersebut dari slide 12 dan 13, ya. Kemudian di sini ada keterangan simpan ke dalam folder application controller, lalu nama filenya belajar.php, ya. Jangan sampai salah. Oke. Ini file new, kemudian pastekan di sini, ya. Kemudian simpannya, saya buat di sini langsung, ya. Simpannya ke dalam folder controller, ya, jangan sampai salah. Di htdocs, kemudian folder application, kemudian folder controller, kita simpan namanya belajar.php, ya, simpan, ya. Oke, simpan. Kemudian kita buat view-nya atau file belajarnya, ya. Itu simpannya ke dalam folder, itu ada di slide selanjutnya, ya. Sini. Simpannya ke dalam application, folder views, kemudian nama filenya view belajar.php, ya. Jangan sampai salah. File baru, kemudian pastekan yang tadi, yang di slide, ke dalam Sublime atau kalian punya web editor yang kalian punya. Kemudian di save as, simpannya ke dalam folder views. Pilihnya application, kemudian folder views. Simpannya hello view belajar.php. Ya, simpannya view belajar.php, kemudian simpan, ya. Oke, karena saya sudah pernah buat. Kemudian barulah dijalankan di dalam roots-nya. Jangan lupa, kalau untuk membuka roots, kita buka, kalau mau buka file yang sebelumnya, tinggal klik file, kemudian open file, ya. Open file, kita mau cari folder roots. Itu ada di dalam config, ya. Semua pengaturan itu ada di folder config, kemudian pilihnya root, ya, pilihnya root, paling bawah. Nah, kelasnya kita pakai apa tadi kelasnya? Nih, kelasnya namanya tadi kita buat belajar, ya. Kita buat belajar. Jadi ini adalah default control yang pertama kali yang akan kita tampilkan ketika diklik browser, ya. Kita jalankan di dalam browser, ya. Kita jalankan di dalam browser localhost, kemudian pemrograman web lanjut, ya,
otomatis dia akan menjalankan kelas belajar yang pertama kali adalah yang dijalankan di function indeksnya. Nah ini. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah ini yang kita jalankan. Kemudian kalau kita mau manggil si function hello-nya itu gimana, Bu? Nah ini kan tadi kita melihat di halaman indeksnya, karena untuk pertama kali ketika dijalankan, ya, si indeks ini, function indeks ini akan mengambil alih keseluruhan function, keseluruhan kelas belajar ini. Ketika mau dipanggil function yang lain, ya, kita harus melewati si indeksnya dulu, baru kita panggil si function halonya. Caranya gimana? Kita tinggal buat seperti ini, ya. Kita lewati dulu index.php-nya, kemudian ya index.php-nya, kemudian nama kelasnya tadi apa? Belajar. Kemudian nama functionnya apa? Halo. Kita jalankan. Nah, ini adalah kelas ya, function kelas belajar yang di dalamnya ada function hello atau metode hello. Yang ini yang kita jalankan. Nih. Makanya judulnya atau tampilannya cara membuat view code editor, kemudian tutorialnya code editor. Gitu. Fungsi dari string this load view ini adalah menampilkan perintah menampilkan mana yang akan mau ditampilkan ya. String di sini adalah penunjuk dari si perintahnya ya. View belajar adalah nama dari file di dalam folder views ya. String data ini dia akan menampilkan isian data yang sudah dikenalkan di dalam perintah array-nya gitu ya. Nah, dia jadi di view belajar dia akan menampilkan variabelnya saja, bisa seperti ini ya. Maka yang akan tampil kurang lebih seperti ini ya, ketika kita panggil function hello-nya atau metode hello-nya ya. Dia harus melewati dulu kelasnya, baru nama si function-nya atau metodenya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya itu ada di menu. Kita buat studi kasus satu lagi ya, atau latihan baru lagi, namanya menu hitung ya. Menu hitung itu kita buatkan file added ya. Saya tutup dulu. Kita buat 3 file. Ini ada menu hitung, ada pembagian, kemudian ada perkalian. Itu simpannya ke dalam folder views ya. Ingat, yang berhubungan dengan user. End user itu simpannya ke dalam folder views. Nah, yang menghubungkan itu adalah controllernya ya. Biasanya identik dengan kelas ya. Itu ada di folder controller. Jadi kita punya satu kelas nanti. Kita punya kelas hitung ya. Kemudian kita punya di dalam folder views nanti kita punya ada 3 file, menu underscore hitung.php, pembagian.php, sama perkalian.php. Dan nantinya roots-nya yang akan diaktifkan default control-nya itu ke kelas yang akan kita buat itu, yaitu kelas hitung ya. Simpan kembali. Baik, kita nanti lanjut ke video yang kedua ya, untuk melanjutkan menu perhitungannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.